sejatinya baik koalisi yang ingin keberlanjutan maupun koalisi yang ingin perubahan memiliki sejumlah kesamaan. Gus Ami ingin menjajaki ya, apakah Partai Demokrat ini masih terbuka ya untuk kemudian pada satu saat bisa diajak untuk berkolaborasi dengan PKB dan dengan KIB ya, kalau mungkin ada perubahan-perubahan tertentu. Tapi kami juga punya perbedaan-perbedaan, bahkan perbedaan-perbedaan yang mungkin cukup fundamental dalam sejumlah isu. Misalnya, mencegah jangan sampai Indonesia terjebak dalam jebakan utang besar. Bahwa Gus Ami makin lama makin dewasa dalam berpolitik, sehingga kemudian manuver-manuver beliau itu tampak bahwa sebagai seorang politisi yang harus diperhitungkan. Kalau Demokrat katakan balik kanan ya, ke Kim kemudian KIR itu ya, artinya nanti Anies Baswedan itu tidak dapat tiket, Prof, atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suara TV, Caimin dan PKB berkunjung ke SBY di Cikeas. Di situ ketemu dengan Pak SBY, kemudian Mas Agus, dan melakukan press conference. Mereka walaupun berbeda tetapi punya komitmen yang sama, yaitu untuk memajukan Indonesia. Kira-kira begitu isi pertemuan tersebut, silaturahmi gitu ya. Dan Caimin juga bilang bahwa ini silaturahmi karena dia pernah menjadi menterinya Pak SBY. Nah, Prof, makna politis apa Anda melihat pertemuan Caimin dengan Pak SBY? Ya, saya kira kita harus melihat ini sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh Gus Ami agar supaya beliau ini makin bisa diterima oleh berbagai macam partai atau kelompok-kelompok partai yang mungkin koalisinya berseberangan. Nah, yang itu pertama secara umum. Secara khusus barangkali juga Gus Ami ingin menjajaki apakah Partai Demokrat ini masih terbuka ya untuk kemudian pada satu saat bisa diajak untuk berkolaborasi dengan PKB dan dengan KIB ya, kalau mungkin ada perubahan-perubahan tertentu. Seperti saya katakan sebelumnya bahwa sifat dari koalisi-koalisi ini kan masih cair. Jadi kalau kemudian kita menghubungkan dengan spekulasi yang kita sudah tadi pikirkan, bahwa kemungkinan akan ada semacam pasangan antara Golkar dengan PKB, ya tidak ada salahnya kalau kemudian mengajak partai yang di luar itu, dan salah satunya mungkin yang dipikir mempunyai semacam kemungkinan adalah Demokrat, karena kalau dengan PKS tampaknya sulit, walaupun bukan tidak mungkin, tetapi lebih sulit lah. Dengan Nasdem pun saya kira memang agak sulit juga, karena Nasdem tentu sudah mempunyai calon namanya Anies Baswedan. Sementara AHY ini kan masih belum clear ya, apakah benar-benar akan cawapreskan atau tidak. Kalau menurut hitungan saya sih tampaknya walaupun keinginan Demokrat itu untuk mencawapreskan AHY, ketua umum Demokrat ini yaitu AHY ini, tetapi realitasnya itu kan di dalam berbagai survei maupun ya pengalaman dari AHY sendiri tampaknya masih terlalu pagi lah untuk dijadikan sebagai calon cawapres. Oleh karena itu barangkali dengan berkunjungnya Gus Ami ini ada hal-hal lain yang bisa dibicarakan kalau senario itu mungkin akan dilakukan, yaitu senario bersama dengan KIB tadi itu. Kalau Demokrat katakan balik kanan ya,
ke Kim, kemudian KIR itu ya. Artinya nanti Anies Baswedan itu tidak dapat tiket, Prof, atau bagaimana? Ya kemungkinan demikian. Kalau misalnya sampai Demokrat betul-betul hijrah ke KIB, bisa juga demikian. Tetapi kan kita belum tahu apakah hal itu akan terjadi. Karena kita masih lihat dinamikanya juga. Karena sampai hari ini juga Anies Baswedan walaupun sudah ditetapkan oleh Nasdem, tapi dua pendukungnya kan belum secara konkret ya. Apalagi kalau kita bicara perlunya cawapres. Jadi dengan situasi yang masih dalam tanda petik cair tadi itu, manuver-manuver yang dilakukan Gus Ami seperti ini mungkin sama mungkinnya dengan kunjungan misalnya Pak Prabowo ke Cikeas atau ya kunjungan dari AHA atau Airlangga Hartarto ke Cikeas itu kan masih mungkin ya. Kemungkinan yang lain ya tadi itu memang silaturahim politik aja, ya cuma penjajakan kira-kira apa yang menjadi concern dari dua partai-partai ini, gitu aja. Prof melihat bahwa dengan PKB dan Caimin kan berkunjung ke Cikeas, ini artinya jelang kontestasi itu sudah mulai pergesekan atau perbedaan yang sangat berbeda antara Demokrat kemudian dengan koalisi pemerintahan itu sudah makin mencair atau bagaimana ini? Ya belum sampai ke sana lah. Karena tadi kan juga dikatakan oleh AHY bahwa memang paradigma dua partai ini atau dua kubu koalisi ini kan berbeda. Yang satu paradigma continuity, yang satu paradigma change, kelanjutan dan perubahan. Yang satunya kelanjutan, yang satunya perubahan. Jadi dengan demikian belum kelihatan mana yang mencair atau mana yang akan tetap pada posisinya ya. Untuk sementara menjajakan itu penting karena kan kemudian akan ada komunikasi yang sebetulnya disepakati di dalam soal kelanjutan itu yang mana dan yang harus berubah itu yang mana. Misalnya kalau kita lihat versi resmi dari Partai Demokrat yang harus berubah adalah bagaimana memperkecil hutang. Bukan hanya hutang bukan hanya memperbesar infrastruktur dan lain sebagainya. Sementara di pihak KIB tampaknya persoalan-persoalan strategis seperti hutang negara ini belum banyak dibicarakan karena masih sibuk dengan paradigma melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, sejauh mana dua perbedaan paradigma ini bisa dipertemukan itu saya kira mungkin akan dilanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kalau lihat komitmen Pak SBY, jenderal yang memiliki pemikiran yang matang, kemudian juga memiliki pemikiran jauh ke depan, Demokrat ini akan tadi gitu kan berpotensi untuk balik kanan atau bagaimana nih? Saya belum melihat ke situ ya, karena kemungkinan kalau di dalam kubu Pak Ganjar misalnya, yang kuat di sana kan PDIP. Nggak mungkin masuk ke situ ya. Dengan PDIP itu sangat tergantung pada sikap dari Bu Mega. Nah kita tahu sendiri, saya kira seluruh bangsa Indonesia ini sudah tahu lah bagaimana relasi politik antara Cikeas dengan Bu Mega ya. Bu Mega. Nah Pak Jokowi sendiri kan walaupun mengusahakan agar ada dialog seperti itu, tetapi pada akhirnya kan bola ada di tangan Bu Mega. Jadi mengharapkan bahwa kemudian ada rapprochement atau pendekatan antara kedua itu masih agak sulit ya menurut saya, Mas. Tapi yang harus kita lihat ini adalah kalau bisa kita katakan siapa yang sebetulnya diunggulkan gitu di dalam diuntungkan ya di dalam belum diuntungkan tapi diunggulkan. Ya optiknya kepada Gus Ami bahwa Gus Ami makin lama makin dewasa dalam berpolitik sehingga kemudian manuver-manuver beliau itu tampak bahwa sebagai seorang politisi yang harus diperhitungkan, bisa berbicara bukan hanya kepada kelompok atau kubu koalisinya, tetapi bahkan pada
pihak lawan yang ada di lawan luar. politik ya. Heeh. Artinya memang gerakan Caimin ini menjelang Pilpres ini kan zigzag dan sebagainya ini benar-benar bisa diapresiasi bahwa tepat sebagai ketua partai untuk melakukan itu. Ya, itu merupakan satu petunjuk bahwa PKB di bawah Gus Ami ini memang memerankan satu peran sebagai partai menengah yang diperhitungkan oleh yang lain. Ya, sehingga kemungkinan ada perubahan di dalam konstelasi atau apa namanya perubahan di dalam arrangement tadi itu bisa terjadi. Dan Caimin atau Gus Ami tampaknya sudah siap untuk melakukan itu. Oke, berarti ini playmaker yang kalau di sepak bola itu playmaker yang handal ini ya. Ya, barangkali untuk saat ini saya hanya bisa mengatakan bahwa Gus Ami itu mampu ya untuk membaca situasi yang masih cair ini untuk diisi dengan manuver-manuver itu. Karena kalau kita bandingkan misalnya manuver Partai Persatuan Pembangunan yang justru seolah-olah menjauhi KIB dan PAN yang kemudian juga kemungkinan akan lari kepada Ganjar, Partai Kebangkitan Bangsa di bawah Caimin justru tidak begitu. Sambil ingin memperbesar KIB, tetapi dia juga mencari celah-celah di mana dia bisa melakukan manuver. Iya, oke. Ya, pemirsa, ada closing statement Prof terhadap pertemuan SBY, kemudian Caimin dan juga AHY. Ya, kalau saya sih melihat ini dengan catatan bahwa ini semakin memperkuat hipotesa saya bahwa yang namanya koalisi partai di Indonesia itu betul-betul belum bisa dikatakan koalisi sebagaimana mestinya. Tetapi ini lebih merupakan satu upaya untuk menjaring kemungkinan mana yang lebih menguntungkan bagi partai, terutama elitnya. Jadi untuk agak vulgar sedikit mengatakan itulah bukti dari kartelisasi politik di Indonesia. Oke, terhadap sosok Gus Ami nih, bagaimana closing statement-nya? Ya, saya pikir Gus Ami terus aja melanjutkan dialog dan komunikasi itu, sebab seperti yang kita prediksi bahwa belum ada satu kepastian yang paling pasti di dalam 2024 sampai hari ini adalah hanya satu, yaitu bahwa PDIP sudah punya capres, tapi wapresnya kan belum ada ya. Iya. Oke, ya. Sementara Gus Ami bisa kemana-mana ini, masih bisa bermanuver kalau misalnya Prabowo maju capres, kemudian kalau Prabowo masuk jadi cawapres, Ganjar dia juga bisa sendiri dan lain sebagainya. Ya, pemirsa, sebagian orang menilai bahwa Gus Muhaimin adalah tokoh muda atau ketua partai politik yang lincah dalam memainkan perannya jelang Pilpres 2024. Apakah ini pertemuan PKB Gus Muhaimin dengan Demokrat akan mencairkan suasana dan akan membuat sebuah poros baru antara PKB, Golkar, kemudian Gerindra dan Demokrat? Kemudian implikasi lainnya, Anies Baswedan tidak mendapatkan tiket. Nah, mungkin seperti itu ya, Prof ya, bisa saja terjadi. Jadi masih jauh lah, masih jauh ini. Proses jauh gitu ya, proses ini. Tapi silaturahmi karena beliau mantan menterinya Pak SBY. Oke. Ya, bagaimana menurut Anda? Kami tunggu komentarnya. Terima kasih, jangan lupa like, share, subscribe pada Suwa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.